Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita masih bisa bertemu secara daring di perkuliahan minggu ini. Di bulan puasa ini tentunya banyak godaan dan cobaan ya. Mungkin ada yang merasa, aduh kok lemes banget sih Bu belajarnya gitu, males banget belajarnya Bu karena saya lebih banyak mengejar ibadah gitu ya. Tapi tolong diingat kembali bahwa kita itu hidup tidak hanya untuk di akhirat, kita juga harus mengumpulkan banyak pahala selama di dunia untuk di akhirat nanti ya. Dan salah satunya itu adalah dengan belajar, tentunya dengan menambah ilmu. Nah, pada minggu ini materi yang akan dibahas ini adalah materi terakhir menjelang UTS ya, yaitu mengenai persamaan Cauchy Riemann dan fungsi analitik. Sebelumnya akan saya matikan dulu ya ini mikrofon setiap orangnya supaya nanti ternyata udah dimatikan semua. Tapi kalau ada yang ingin bertanya di sela-sela penjelasan boleh silakan dinyalakan ya. Ya, jadi untuk minggu ini kita akan membahas dua subbab ya, yaitu mengenai persamaan Cauchy Riemann dan fungsi analitik. Nah, kedua materi ini membutuhkan materi prasyarat, di mana materi prasyaratnya itu adalah materi turunan yang sudah kita bahas minggu kemarin. Ya, jadi kita sudah membahas apa definisi turunan dari fungsi kompleks dan bagaimana cara mencari turunan dari fungsi kompleks. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan Cauchy Riemann. Apa sih Bu persamaan Cauchy Riemann? Nah, persamaan Cauchy Riemann ini ya, ini muncul akibat adanya syarat perlu dan syarat cukup agar suatu fungsi kompleks mempunyai turunan. Mari kita simak teorema yang pertama di sini. Jadi diketahui Fz, di mana Fz ini adalah fungsi kompleks yang dinyatakan dalam bentuk UXY ditambah IVX, Y. Berarti UXY ini adalah bagian real dari F dan VXY ini adalah bagian hayal dari F. Nah, bentar ya, saya matikan dulu ini. Nah, andaikan kita ketahui bahwa U dan V beserta semua turunan parsial dari U dan V terhadap variabel X dan Y, ya, turunan parsial pertamanya, yaitu UX, VX, UY, dan VY, ini diketahui kontinu di semua titik dalam suatu lingkaran M bagi titik Z0 yang berada di titik A, B. Ya, jadi Z0 ini adalah pusat lingkaran M ini. Nah, pada titik Z0 diketahui UX-nya sama dengan VY dan VX-nya sama dengan negatif UY. Maka di sini dipastikan bahwa F aksen Z0 ini ada dan F aksen Z akan bernilai sama dengan UX ditambah IVX dan nilainya ini karena tadi UX-nya sama dengan VY dan VX-nya sama dengan negatif UY dan akan bernilai sama dengan VY dikurang IUY. Berarti secara tidak langsung pada teorema 2.4.1 di sini apa sih syarat cukup untuk F aksen Z0 ini ada? Jadi syarat cukupnya yaitu F yang dinyatakan dalam bentuk U tambah IV ini, setiap fungsi-fungsi U, V beserta turunan parsialnya harus kontinu, ya, di lingkaran yang berpusat di Z0, dan di titik Z0-nya memenuhi persamaan UX sama dengan VY dan VX sama dengan negatif Y. Oke? Nah, sekarang kita lihat teorema yang kedua. Ya. Andaikan bahwa tadi masih sama, fungsi F itu dalam bentuk U ditambah IV ya. Nah, sekarang diketahui F-nya mempunyai turunan. Nah, maka
dapat dinyatakan dalam bentuk UX ditambah IVX yang bernilai sama dengan VY dikurang UY, atau maka UX sama dengan VY dan VX sama dengan negatif UY. Berarti kalau di sini apa syarat cukup supaya kita tahu UX sama dengan VY dan VX sama dengan negatif UY pada fungsi f aksen ini, yaitu syarat cukupnya bahwa si f-nya itu harus terturunkan di Z0, ya. Jadi di sini muncullah ada persamaan UX sama dengan VY dan VX sama dengan negatif UY. Nah, persamaan diferensial ini kan karena memuat turunan parsial, berarti ini adalah persamaan diferensial parsial ya. Nah, persamaan diferensial parsial ini dinamakan sebagai persamaan Cauchy-Riemann. Ya, jadi kalau ditanya apa persamaan Cauchy-Riemann, yaitu ini persamaan diferensial parsial UX sama dengan VY dan VX sama dengan negatif UY. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana contoh untuk menggunakan teorema-teorema tadi, ya. Nah, di sini diberikan buktikan bahwa Fz itu sama dengan Z kuadrat ini ada untuk semua Z. Dan tunjukkan bahwa f aksen z-nya sama dengan 2z. Nah, berarti kalau ingin menunjukkan fz sama dengan z kuadrat ada, berarti kita lihat yang teorema mana? Kita lihat teorema yang ini. Yang ingin kita buktikan kan f aksen z-nya ada ya. Berarti kita harus dilihat dulu apakah syarat-syarat cukup untuk f aksen z ada ini terpenuhi atau tidak. Yaitu apa? Yaitu setiap fungsi U dan V beserta turunan parsialnya ini harus kontinu di Z. Dan berlaku ini, UX sama dengan VY dan VX sama dengan negatif UY, atau memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Berarti sekarang kita tentukan dulu nih, FZ-nya kan sama dengan Z kuadrat. Ya, nah dengan menuliskan F dalam bentuk U tambah IV, di mana U tadi kan bergantung pada XY, V juga bergantung pada XY. Berarti nyatakan dulu Z-nya ke dalam bentuk X tambah Y ya. Jadi kita nyatakan dulu Z-nya ke dalam bentuk X tambah Y. Lalu kita nyatakan FZ-nya yang tadi yaitu sama dengan Z kuadrat ke dalam bentuk X tambah Y dikuadratkan. Sehingga diperolehlah FZ sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2XYI. Nah, pada FZ ini terlihat nih, yang mana bagian realnya? Berarti yang tidak memuat I ya. Jadi di sini kita punya ini bagian realnya, berarti ini akan kita nyatakan sebagai UXY. Dan mana yang dikalikan dengan I? Yang ini, oh ini adalah bagian hayalnya, kita nyatakan sebagai VXY. Ya. Lalu sekarang kita periksa nih U dan V ini, apakah fungsi ini beserta turunannya itu kontinu tidak? Karena di sini yang ditanyakan apakah FZ ini ada untuk semua Z, berarti di sini yang kita lihat apakah untuk semua Z gitu ya, si U dan V beserta turunan parsialnya ini kontinu di sini. Berarti kita lihat nih, fungsi UXY ini kan fungsi polinom ya, yang tentunya dia kontinu di manapun. Terus V-nya juga sama. Lalu kita cari turunan parsialnya. Turunan U terhadap X, 2X. Turunan U terhadap Y, negatif 2Y. Oh, bentuknya juga sama, polinom. Berarti dia kontinu di manapun. Untuk yang fungsi V-nya sama, Vx-nya 2Y, Vy-nya sama dengan 2X. Oh, sama nih. Kita lihat ternyata turunan parsial dari V itu bentuknya juga polinom. Berarti dia kontinu pada titik X, Y dimanapun. Sehingga kita nyatakan bahwa keenam fungsi yaitu U, V, UX, UY, VX, dan VY itu kontinu pada setiap titik Z ya, atau X, Y yang ada. Dan jelas kita perhatikan nih, UX dengan VY sama kan? Sedangkan Vx itu kan bernilai negatif dari UY, sehingga di sini dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Sehingga berdasarkan teorema 2.4.1, kita tahu bahwa f aksen Z ini ada untuk setiap Z.
Nah, sekarang bagaimana cara menunjukkan bahwa f aksen Z ini sama dengan 2Z? Nah, tadi karena di teorema 2.4.2 sudah jelas diketahui bahwa f aksen Z ini kalau ada, maka f aksen Z ini bisa kita nyatakan dalam bentuk UX ditambah IVX ya. Sehingga diperolehlah f aksen Z sama dengan UX-nya tadi adalah 2X dan VX-nya adalah 2Y atau 2 kali X tambah Y. X tambah Y-nya kan sama dengan Z. Berarti f aksen Z-nya sama dengan 2Z. Di sini sudah tertunjuk atau terbukti. Ya. Nah, ini caranya. Jadi kalau ingin menunjukkan ada atau membuktikan ada, ingat kembali teorema 2.4.1. Dan kalau ingin menghitung f aksen Z-nya ada, periksa lagi apakah syarat cukupnya terpenuhi atau tidak, yaitu apakah f aksennya sudah diketahui ada atau belum. Ini teladan yang pertama. Kita lihat teladan yang kedua ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan boleh bertanya secara langsung ya. Nah, yang kedua, tentukan titik-titik, ini jika ada ya, yang membuat fz yaitu x kuadrat dikurang y kuadrat ini mempunyai turunan. Dan bila f aksennya ada, tentukanlah turunannya. Nah, dengan cara yang sama tadi, kita gunakan dulu, kan kita mau meriksa f aksen ini ada atau tidak. Berarti gunakan dulu teorema 2.4.1, yaitu dengan memeriksa apakah setiap fungsi-fungsi yang ada di dalam f, yaitu u dan v-nya beserta turunan parsialnya ini continue-nya di mana gitu ya. Kalau sudah tahu dia continue-nya di mana, berarti di daerah yang continue itulah kita jamin bahwa f aksennya ini akan ada. Nah, di sini kita perhatikan UX-nya kan x kuadrat, VX-nya adalah negatif y kuadrat. Kalau dicari turunan parsialnya, UX-nya adalah 2X, UY-nya adalah 0, VX-nya adalah 0, dan VY-nya adalah negatif 2Y. Keenam fungsi ini jelas bentuknya, ini polinom 0 konstan, berarti dia continue di mana-mana ya. Akan tetapi, untuk syarat cukup yang kedua, supaya f aksen A itu ada, kan harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya, yaitu UX sama dengan VY dan VX sama dengan negatif UY. Yang VX sama dengan negatif UY kan ini sudah jelas terpenuhi. Tapi, untuk yang UX sama dengan VY, ini hanya akan terpenuhi ketika apa? Ketika X-nya sama dengan negatif Y atau Y-nya sama dengan negatif X. Jadi, berdasarkan teorema 2.4.1, f aksen Z ini ada hanya pada mana? Hanya pada daerah yang memenuhi Y sama dengan negatif X, atau hanya ada pada himpunan X, Y, sedemikian hingga Y-nya sama dengan negatif X. Nah, berarti sekarang kita sudah tahu, ini loh daerah yang membuat f aksen Z-nya itu ada. Sehingga di daerah ini kita bisa menentukan apa f aksen Z-nya, yaitu dengan menggunakan teorema 2.4.2, yaitu f aksen Z-nya adalah UX ditambah IVX, ya, atau VY dikurang IUY, sehingga diperolehlah f aksen Z ini akan bernilai sama dengan 2X atau sama dengan negatif 2Y. Karena di sini di daerah ini Y itu sama dengan negatif X ya. Oke, sampai sini belum ada yang ditanyakan, berarti saya akan lanjutkan lagi. Contoh yang ketiga. Nah, tunjukkan bahwa Fz yaitu cos Y dikurang I sin Y ini tidak punya turunan dimanapun. Ya, walaupun secara kasat mata kalian bisa menurunkan, bukan ada turunannya itu cos Y diturunkan, sin Y diturunkan. Tapi ingat lagi di sini kita bicaranya fungsinya fungsi kompleks, di mana Z ini adalah bilangan kompleks ya. Kalau kita bicaranya Y ini hanya bilangan real gitu. Dia adalah anggota dari bilangan real. Nah, kita lihat kenapa sih dia tidak mempunyai turunan dimanapun. Berarti kita ingat kembali teorema 2.4.1, kita periksa dulu. Apakah setiap fungsi U dan V-nya ini beserta turunan parsialnya itu continue tidak? Kalau misalkan continue, berarti cek kembali apakah persamaan Cauchy-Riemann-nya terpenuhi atau tidak. Kita cek ya. Untuk U-nya kan bisa kita lihat bagian nyatanya yaitu cos Y dan bagian hayalnya adalah negatif sin Y. Kalau dicari turunannya, turunan terhadap X ini kan tidak ada variabel X di sini ya, berarti 0. Kalau kita cari turunan terhadap Y dan U turunan terhadap Y yaitu turunan cos Y berarti negatif sin Y. Turunan V terhadap Y berarti turunan negatif sin Y yaitu negatif cos Y. Kita lihat cos sin itu kan
selalu continue ya dimanapun, berarti kita tahu bahwa U, V, turunan parsialnya juga continue dimanapun. Tetapi kalau kita amati untuk UX dan VY, ya, apakah UX sama dengan VY? Dan apakah VX sama dengan negatif UY? Gitu kan? Kita lihat di sini, oke, UX dan VY, ya, UX dan VY harus sama, berarti kita tahu, oh cos Y harus bernilai 0. Terus VX sama dengan negatif UY, oh berarti sin Y harus sama dengan 0. Namun ada tidak Y yang membuat cos Y-nya bernilai 0 dan sin Y-nya bernilai 0. Sedangkan kita ketahui kan, kalau seandainya kamu punya cos Y yang bernilai 0, ya, dan sin Y bernilai 0, kalau dicari ada tidak? Jadi pernah tidak kurva sinus dan kurva kosinus itu bertemu di saat cos Y-nya 0 dan sin Y-nya 0. Ada nggak titik potong itu? Jelas ini tidak pernah. Karena biasanya kalau cos Y-nya 0, sin Y-nya kan tidak 0 ya. Nah, sehingga secara serempak ini jelas nih, bahwa ini tidak mungkin. Coba saja kalian plot fungsi sinus dan fungsi kosinus di GeoGebra. Titik potongnya itu tidak pernah di sumbu X. Ya nggak sih? Sehingga nanti kalian jelas akan lihat bahwa cos Y sama dengan 0 dan sin Y sama dengan 0 ini tidak pernah terjadi secara bersamaan. Sehingga kita katakan ini tidak ada Y yang memenuhi. Berarti tidak ada titik yang membuat persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi. Jadi kita simpulkan apa? Bahwa f aksen Z ini jelas tidak ada di mana-mana atau tidak mempunyai turunan dimanapun. Ya. Oke, contoh selanjutnya. Buktikan bahwa fungsi fz sama dengan e pangkat x dikali cos y ditambah i sin y ini mempunyai turunan di mana-mana. Dan buktikan bahwa f aksen z-nya sama dengan fz. Ya, berarti caranya sama seperti tadi. Ingat lagi teorema 2.4.1. Kita cari dulu bagian real dan bagian hayal dari f. Ya, ini jangan lupa dikalikan dulu supaya kita tahu apa bagian real dan bagian hayalnya, sehingga diperoleh bagian realnya adalah e pangkat x cos y dan bagian hayalnya e pangkat x sin y. Lalu kita cari turunan parsialnya. Ingat di sini turunan parsialnya terhadap x berarti yang kita amati hanya e pangkat x saja ya. Sehingga diperolehlah e pangkat x cos y, karena turunan e pangkat x adalah e pangkat x. Lalu kita turunkan terhadap y, berarti yang diturunkan hanya cos-nya saja, sehingga diperoleh negatif e pangkat x sin y. Dengan cara serupa untuk V juga, kita peroleh Vx-nya adalah e pangkat x sin y, dan Vy-nya adalah e pangkat x cos y. Nah, sekarang kita perhatikan, perkalian antara eksponen dengan kosinus itu pasti akan menghasilkan fungsi yang kontinu dimanapun. Sehingga diperoleh ke-6 fungsi ini, dia kontinu di mana-mana. Namun kita amati dulu apakah persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi. Untuk UX dan VY-nya sama tidak? Jelas sama ya. Dan untuk VX dan UY-nya kita perhatikan juga ini VX-nya sama dengan negatif UY. Sehingga dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jadi berdasarkan teorema 2.4.1 tadi, kita nyatakan bahwa F aksen ini ada di mana-mana. Dan apa F aksennya? Berarti kita gunakan teorema 2.4.2. Berarti karena F aksennya ini ada di mana-mana, kita bisa nyatakan F aksen Z-nya sebagai UX tambah IVY atau sebagai, kalau dinyatakan dalam bentuk VX, berarti dia dikurangi dengan IUY gitu ya. Sehingga diperolehlah E pangkat X cos Y gitu ya, ditambah I E pangkat X sin Y. Ya, dan ini kalau kita faktorkan e pangkat x-nya diperoleh e pangkat x kali cos y tambah i sin y, dan ini sama persis dengan fz. Jadi diperolehlah f aksen z sama dengan fz, sehingga apa yang ingin dibuktikan sudah jelas terbukti. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan dulu apa belum ada? Belum ada, Bu. Belum, Ibu. Nah, ini adalah latihannya. Tolong nanti dikerjakan dan dikumpulkan di GC ya. Jangan lupa ya.
Ini materinya, paparan materinya sudah saya share di GC juga, jadi silakan nanti kalian simak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke fungsi analitik. Atau ini adalah benar-benar materi terakhir kita ya, menjelang UTS ya. Oke, nah apa sih fungsi analitik? Nah, ini definisinya. Suatu fungsi fz ini dikatakan analitik pada titik z0. Ya, asal turunannya ada di semua titik pada suatu lingkaran z0. Nah, apa artinya? Kita lihat nih. Jadi ada kaitan erat ya tentunya antara turunan dan analitik atau diferensibilitas dan analitisitas pada suatu titik. Namun nggak sama nih konsepnya. Kalau analitik itu pasti terturunkan, tapi kalau terturunkan belum tentu analitik. Ya, jadi untuk terturunkan ini adalah syarat untuk analitik ini adalah syarat cukup bagi terturunkan. Nah, akibat dari definisi analitisitas ini pada suatu titik Z0, jadi F aksan ini ada tidak hanya pada Z0, tetapi juga pada semua titik yang di sekitar Z0. Ya, baru di sini kita katakan dia analitik. Nah, tadi kita tahu bahwa di teladan 3.2, ya, Fz sama dengan X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat ya. Ini mempunyai, sorry, kok sama dengan 3.2 ya. Nah, dikurang ya, maaf ya, kok sama dengan. Jadi ini dikurang nih, nanti tolong diperbaiki. Fz sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat ini mempunyai turunan pada daerah itu X, Y sedemikian hingga Y sama dengan negatif X atau hanya pada titik-titik tertentu. Namun, setiap persekitaran atau lingkaran yang ada di garis Y sama dengan negatif X ini tentunya akan membuat, jadi ibaratnya gini, tadi pada saat kita ini ya, pada saat kita cari di mana sih F aksen ini, di mana sih F ini punya turunan gitu kan. Ternyata kita tahu nih dia punya turunannya hanya pada garis Y sama dengan negatif X ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini kan sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, lalu dikebalik. Jadi ilustrasinya seperti ini. Duh, susah sekali sih menggambar di sini ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, lalu garis Y sama dengan negatif X, berarti di sini ya. Ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Nah, di sini, di titik-titik ini, ternyata ini adalah titik-titik pada garis yang membuat F aksan ini ada. Jadi F aksan ada ini tuh hanya di titik-titik ini. Tetapi kalau kita buat persekitaran, misalkan kita pilih titiknya itu ini ya. Ini bisa nggak ya saya geser? Oh, nggak bisa. Ya, kita ambil misalkan titiknya itu ini. Nah, misalkan kita ambil titiknya itu di sini. Duh, susah sekali bikin titik aja. Ya, titiknya di sini ya. Nah, sekarang kita buat persekitaran di titik ini. Berarti kan persekitaran kita buat lingkaran ya.
Ya, ini anggaplah sebagai persekitarannya. Nah, sekarang kalau kita amati ini kan di garis ini dia punya ya turunannya, tapi di luar garisnya, di titik yang ini anggaplah, atau di titik yang di atasnya, di sini kan turunannya tidak ada, ya kan? Nah, berarti di sini setiap persekitaran setiap persekitaran atau lingkaran yang kita buat bagi setiap titik yang ada di garisnya sama dengan negatif X ini memuat titik-titik ya yang di luar garis yang membuat F aksennya itu tidak ada. Akibatnya kita katakan F ini tidak analitik di mana-mana. Kenapa? Karena kalau syarat analitik itu dia tidak hanya ada di sini turunannya, tapi harus juga ada di persekitarannya, baru kita katakan analitik. Ya, akibatnya karena F tadi tidak analitik di mana-mana, yaitu karena analitisitas pada suatu titik menuntut apa tadi? F aksen ini harus ada di seluruh persekitaran. Jadi di sini kita katakan bahwa untuk fungsi fz sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat ini, walaupun dia punya daerah yang punya turunan atau ada turunannya, tetapi dia tidak punya daerah yang analitik. Atau kita katakan F-nya ini tidak analitik di mana-mana. Ya, jadi jelas ya, kalau dia analitik itu pasti punya turunan, tapi kalau punya turunan belum tentu dia analitik. Nah, ini contohnya. Contoh fungsi F yang dia itu punya turunan, yaitu pada daerah Y sama dengan negatif X, tapi ternyata dia tidak analitik dimanapun. Contoh lainnya, nah misalkan diberikan fungsi fz-nya sama dengan z pangkat 3 dikurang z ditambah 1 dibagi z kuadrat tambah 1. Dan fungsi ini ya merupakan hasil bagi fungsi polinom terhadap fungsi polinom lainnya. Perhatikan ya. Nah, f aksen z ini akan ada pada setiap titik kecuali yang membuat ini. Penyebutnya ini bernilai sama dengan 0 karena nanti kalau kalian cek ya untuk UX dan UX-nya dan VX-nya nanti hanya akan terpenuhi persamaan Cauchy-Riemann-nya itu pada daerah yang sedemikian hingga Z-nya bukan negatif I ya dan Z-nya juga bukan I. Ya. Karena jelas pada negatif I dan I F-nya tidak terdefinisi. Nah, di sini F ini bisa kita katakan dia sebagai analitik pada semua Z ya kecuali pada I dan negatif I. Ya. Nah, sekarang apa fungsi analitik? Jadi, andaikan bahwa Fz dan Gz itu analitik pada himpunan S, ya, dan F analitik pada setiap Gz untuk semua Z di dalam S, gimana dengan fungsi-fungsi yang ditambah, dikali, dikurang, gitu ya, atau digabungkan dengan menggunakan prinsip komposisi. Nah, ini juga pasti akan analitik pada setiap titik S asalkan terdefinisi. Ya, jadi misalkan F dibagi G ya asalkan dia terdefinisi ya di daerahnya. Jadi kalau pada saat G-nya 0 jelas dia tidak memenuhi. Jadi ini untuk fungsi-fungsi yang analitik. Nah, kemudian kita lihat teoremanya. Andaikan fungsi f itu dinyatakan dalam bentuk u ditambah iv, ini analitik nih pada z0. Maka persamaan Cauchy-Riemann ini pada setiap titik di suatu persekitaran titik z0 juga. Ya, jadi ini kan persamaan Cauchy-Riemann-nya ya, artinya fungsi analitik ini memiliki sifat istimewa, yaitu kalau F-nya analitik di Z0, berarti F aksennya juga ada di titik Z0. Tapi kalau F aksennya ada di titik Z0, belum tentu F-nya analitik di titik Z0, karena kalau analitik berarti di sekitar Z0 juga harus ada turunannya. Nah, sekarang ada istilah fungsi harmoni. Nah, jika U ini memetakan dari R2 ke R2, U disebut fungsi harmonik di titik A, B ini hanya jika UXX tambah UYY di titik A, B haruslah sama dengan 0. Jadi jumlah turunan parsial kedua masing-masing U ini haruslah sama dengan 0. Nah, jika U adalah fungsi harmonik, maka kita bisa cari nih V yang juga merupakan fungsi harmonik, sehingga F menjadi U tambah IV. Begitu pula kalau kita punya V yang fungsi harmonik, maka kita bisa mencari U yang juga harmonik, sehingga F bisa dinyatakan dalam bentuk U tambah IV. Nah, persamaan U dan V ini ya, ini disebut harmonik sekawan. Jadi
V harmonik sekawannya U dan U harmonik sekawannya V. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan diberikan U sama dengan X. Ini diketahui dia adalah fungsi harmonik. Nah, sekarang kita lihat nih, benar nggak dia fungsi harmonik? Kan kita tahu UX-nya 1, UY-nya 0. UXX-nya berarti 0 dan UY-nya juga 0. Berarti UXX ditambah UY kan sama dengan 0. Maka jelas ya di sini dia U adalah fungsi harmonik. Jadi kalau ditanya, tunjukkan dia fungsi harmonik, berarti tunjukkan UXX ditambah UY-nya sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana cara mencari sekawannya? Nah, diberikan fungsi F sama dengan U ditambah IV dengan U sama dengan X. Tentukan V agar F analitik di mana-mana. Berarti ini sama saja dengan kita harus mencari V yang merupakan sekawannya U. Gitu ya. Nah, diketahui U ini tadi kita tahu dia adalah fungsi harmonik. Sekarang, agar tadi si F-nya ini analitik, yaitu U tambah IV ini analitik, maka harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya, yaitu UX-nya sama dengan VY dan VX-nya sama dengan negatif UY. Karena di sini kita punya UX-nya itu adalah X, ya berarti turunannya kan adalah 1 ya, sehingga agar memenuhi persamaan Cauchy-Riemann VY-nya ini haruslah sama dengan negatif UX atau sama dengan, nah ini harusnya negatif 1 ya. Jadi di sini kan, saya yang salah. Ini harusnya kan UX sama dengan VY, berarti ini tanda negatifnya mohon maaf ya, harusnya positif. Karena UX sama dengan VY, berarti VY sama dengan UX. Karena UX-nya adalah X, berarti turunnya adalah 1. Berarti kalau kita integralkan nih terhadap Y, nanti kan diperoleh V. Nah, V-nya adalah integral 1 dy, sehingga diperoleh Y ditambah konstan. Karena di sini V ini bergantung pada X dan Y, berarti ketika diintegralkan terhadap Y, konstannya ini pasti akan bergantung pada X. Lalu dengan alasan yang sama, karena Vx-nya sama dengan negatif UY, maka gitu ya. Nah, tadi kan karena Vx harus sama dengan negatif UY, berarti kan ini coba kita turunkan nih terhadap X, berarti kan turunan Y 0 ya. Turunan Kx adalah Kaksen X, sehingga Vx-nya adalah 0 tambah Kaksen X. Dan negatif UY, turunan U terhadap Y ini kan 0, berarti haruslah sama dengan 0. Sehingga pada saat Kaksen X kita integralkan terhadap X, diperolehlah Kx atau fungsi K terhadap X. Ya, secara tidak langsung ini adalah konstan di dalam Vxy ya. Dan diketahui integralnya itu adalah konstan. Ya, sehingga diperoleh Vxy ini adalah Y ditambah konstan dengan C-nya ini sembarang konstanta. Nah, ini cara menentukan harmonik sekawan dari fungsi harmonik lainnya, sehingga di mana nanti kalau U dan V ini harmonik ya, dia akan menjadi harmonik sekawan dan membuat F-nya ini analitik di mana-mana atau di daerah yang diberikan. Nah, sekarang kalian coba cari daerah analitisitas ya, berarti daerah yang membuat fungsi-fungsi ini, jadi ini adalah fungsi-fungsi yang dia itu analitik, berarti kamu harus cari dulu daerah apa nih kalau tadi analitisitas? Dia itu harus punya turunan dan di sekitarnya pun dia punya turunan, gitu ya. Lalu nomor 2, tunjukkan bahwa fungsi yang diberikan ini, ya, ini bagian nyata dan bagian hayalnya adalah fungsi harmonik, berarti tunjukkan UXX tambah UYY-nya sama dengan 0, VXX ditambah VY-nya juga sama dengan 0. Lalu yang nomor 3, tunjukkan bahwa fungsi yang diberikan harmonik dan dapatkan harmonik sekawannya. Jadi, kan diberikan nih U-nya gitu kan, lalu kamu cari V-nya sehingga membuat F ini analitik ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan berhubung waktu kita sudah tinggal 4 menit lagi sebelum berakhir. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ayo, silakan, ada yang ingin ditanyakan tidak? Belum ada, Bu. Belum ada. Berarti dicoba dulu latihannya ya. Dicoba dulu latihannya ya. Dari latihan untuk yang 2.4 ya. Dan latihan 2.5-nya. Ya, nanti kalian bisa menilai kira-kira nggak pahamnya di mana. Ini akan saya convert dulu videonya, lalu nanti akan saya share di YouTube. Jadi sehingga pada saat kalian mengerjakan latihan bisa mengingat lagi penjelasan dari saya. Oke, kalau gitu saya tutup dulu ya pertemuan hari ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, selamat belajar dan tetap semangat ya.
Karena kan bentar lagi Ya, jam 9 masa sih Ya, Bu. terakhir. Oh iya, Betul. kita tutup dulu ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi